Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan penyingkap segala rahasia, jalan keluar, yang menyelipkan cahaya, bahkan di balik kabut takdir yang kelam. Dialah yang genggam rahasia rezeki, numbuhkan harapan, dari kehancuran, dan tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang berserah sepenuh jiwa, dalam takwa, tawakal. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah, kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan agung, cahaya semesta, penuntun jalan cinta dan taubat, yang syafaatnya kita rindukan di Yaumil Mahsyar. Sahabat penyimak Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah. Kali ini kami sajikan kisah maslahah, yang telah menyelamatkan banyak harapan buntu, menjadi anugerah ilahiyah. Kisah ini adalah cerita batin, dan jejak spiritual, yang terinspirasi dari ilmu bersanad, Ngaos Kiai Halwani, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, melalui sanad Kiai Mahrus Ali, dan Kiai Dahdar Watu Bengol. Bukan sekadar kisah, tapi ruh dari amalan tawasul, yang telah terbukti mustajabah, telah mengantarkan banyak jiwa, kepada ijabah Allah Ta'ala. Berjudul, Ketika Doa Naik Lewat Malaikat, download solusi metode tawasul, maka. Apakan kisah ini? Tentang seorang pemuda masa kini jebolan pesantren, founder startup teknologi, lulusan luar negeri, cerdas, ambisius, lalu jatuh, hancur karena kegagalan besar, dan himpitan hidup. Tapi ia bangkit, bukan lewat logika dunia, melainkan lewat wasilah metode ilmu bersanad, dan linangan air mata tawasul, di pusara para kekasih Allah. Mengapa penting disimak? Karena hari ini, jutaan sarjan S1, S2, bahkan doktor, menganggur. PHK jadi pemandangan realitas. Dunia menawarkan gebyar gaya hidup, tapi menggerus makna hidup. Maka tawasul bukan hanya amalan lama, tapi justru solusi ruhani paling efektif, dan relevan untuk zaman yang haus arah. Bagaimana caranya? Akan diulas dengan lugas, runut, metode tawasul bersanad ini, sebagaimana diwariskan oleh para kiai sepuh, lengkap, halus, dan siap diamalkan, sosong ijabah Allah. Semoga kisah ini menjadi sebab terkuaknya jalan, turunnya pertolongan, dan terbukanya gerbang rahmat dari langit. Dengan meresapkan bismillah, mari kita mulai menyimak. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Panggung yang hampir runtuh. Saat itu Ramadan malam ke-21. Langit Jakarta gantung seperti lampu kota yang terus menyala tapi kehilangan makna. Di atas lantai dingin sebuah apartemen mewah yang sepi, seorang lelaki muda sedang terduduk lunglai. Namanya Teguh Aji Wardana, mantan santri dari poros pesantren besar di Jawa Timur, dan alumni universitas elit di Inggris. Kini ia bukan hanya seorang sarjana cemerlang, tapi juga CEO visioner dari Mutmaya Startup AI, berbasis akhlak Islami, yang sempat digadang sebagai terobosan digital dunia muslim. Tampil di konferensi Dubai, menandatangani MOU dengan investor Qatar, disebut dalam jurnal Forbes versi Asia. Ia pernah dilulukan sebagai santri futuristik, generasi muda Islam yang tak gagap zaman. Tapi malam itu, panggung yang ia bangun dengan darah, akal, dan doa selama 8 tahun, ambruk dalam satu email yang ia terima. Jam 3.47 dini hari. Subjek, terminated, legal violation. Satu baris yang membekukan nadi. Pendanaan utama dicabut. Platform dibekukan. Semua sistem online Mutmaya diblokir. Aplikasi ditarik dari server, Tramitra luar negeri mutus kontak. Dalam satu malam, seluruh kerja keras jadi bangkai digital. Teguh limbung. Ia genggam ponsel, tangannya bergetar. Satu dering masuk. Kakaknya dari kampung. Bapak ambruk. Dilarikan ke IGD. Uang enggak cukup. Dokter minta keputusan cepat. Belum sempat menjawab, satu lagi notifikasi muncul. Sekar Laras, perempuan solihah yang ia pinang lewat proses ta'aruf, tak kunjung balas pesannya. Centang biru berubah jadi senyap. Entah karena bingung, entah karena takut, entah karena memang inilah ujung segalanya. Langit malam masih gelap, tapi dada Teguh jauh lebih gulita. Semua kepercayaan hancur, semua nama besar hilang makna. Semua pencapaian berubah jadi beban. Teguh menatap kosong ke arah kiblat, lalu nangis tanpa suara. Dan di sela remuknya iman duniawi itu, satu kalimat lirih muncul dari ruang sunyi masa kecilnya. Nek uripmu wis mentok, ziarahono makame wali. Nang kono, doamu oramu ngelangut. Nang kono, malaikat gawan dungo nganti langit. Itu dawuh Kiai Haji Mahfuz Dahdar,
Dawu bersanad dari Kiai Haji Mahrus Ali, yang dulu dia dengar saat masih nyantri di pesantren Poros Jawa. Dawu itu dulu terdengar seperti hikmah biasa. Tapi malam ini, ia tahu, itu kunci terakhir yang belum ia pakai. Teguh berwudu sambil gemetar. Ia sujud lama, di lantai keramik yang dingin seperti kematian. Tak ada kalimat muluk, hanya bisikan patah dari dasar jiwa. Ya Rab, yen pancen panjenengan ridho, cukupna aku mung nganggo panjenengan. Ia buka aplikasi, ia pesan tiket, Kediri, sekarang, satu arah, untuk sowan ke pusara Mbah Mahfuz Dahdar, waliullah yang pernah membimbing ayahnya di jalan sabar dan tawakal. Malam itu, Teguh Aji meninggalkan dunia. Bukan bunuh diri, tapi membunuh egonya, dan dari sinilah, langit akan mulai membuka pintunya. 2. Ziarah rahasia di tengah kota. Kadang yang kita butuhkan bukan cahaya baru, tapi arah yang mengantar cahaya itu masuk ke hati. Teguh Aji berdiri diam, di depan gapura makam Mbah Mahfuz Dahdar, sekitar 20 menit sebelum azan maghrib. Hoodie hitamnya basah peluh. Sepatu mahalnya, yang dulu dilulukan sebagai simbol keberhasilannya, kini belepotan lumpur. Tapi langkahnya tak surut. Ada yang menuntun dari dalam, perasaan kalah total, perlahan berubah menjadi niat pulang. Dulu ia kerap ke sini, saat nyantri, digandeng almarhum ayahnya. Tapi kini ia datang sebagai pejuang gagal, sebagai CEO ambruk, sebagai santri lama yang baru sadar, bahwa pusara bukan hanya tempat mendoakan, tapi tempat menyambung langit. Yen uripmu wis mentok, ziarahono makame wali. Nak, kalau hidupmu sudah mentok, ziarahlah ke makam wali. Dudu mung nyekar, tapi tawasulan. Malaikat bakal nggawa doamu nganti langit. Bukan sekadar menabur bunga, tapi bertawasul. Malaikat akan membawa doamu hingga ke langit. Itu sanad dari Kiai Halwani dari Kiai Mahrus Ali, dari Kiai Mahfuz Dahdar. Bahwa ruh orang solih tidak mati, hadis dan atsar disebut malaikat hadir ngelilingi makam mereka. Doa yang dipanjatkan lewat mereka bukan syirik, musyrik itu wasilah, jembatan batin, antara bumi dan langit. Dengan tangan gemetar, Teguh masuk ke dalam, duduk bersila, dan pecahlah tangisnya. Tangis yang tak ia berikan, saat diumumkan sebagai lulusan terbaik di London maupun nandatangani kontrak jutaan dolar. Tapi kini, di Kediri, ia remuk. Bismillah, niat ingsun tawasul dumateng Allah Ta'ala lantaran barokahipun kekasihipun. Dengan nama Allah, saya berniat bertawasul kepada Allah Ta'ala melalui keberkahan para kekasihnya. Lalu ia bacakan Fatihah, satu persatu. Untuk Nabi Muhammad, untuk para malaikat dan sahabat, untuk para nabi dan rasul, untuk seluruh wali dan orang solih. Lalu secara khusus, Al-Fatihah khususon ila hadrati Kiai Mahfuz Dahdar wa Kiai Mahrus Ali. Setiap nama dibaca, Al-Fatihah diresap. Ia tutup dengan ijazah doa tawasul. Ya sihibah hazihil barakah, ini atawasalu bika ilalahi ta'ala fi kadai hajati. Ia resapkan hajatnya di hati. Lalu ia hanya bisikkan kalimat akhir dengan pasrah. Ya Allah, aku orang ngerti kudu jaluk opo. Yen pancen panjenengan ridho, cukupna aku nganggo panjenengan wae. Ya Allah, aku tidak tahu harus meminta apa. Jika engkau memang rida, cukupkan aku denganmu saja. Dan malam turun, langit masih mendung, tapi hatinya mulai terang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa doanya sedang dibawa naik. Bukan oleh jaringan, bukan oleh aplikasi, tapi oleh malaikat yang hadir di pusara para wali. Ia tahu sekarang, yang gagal bukan hidupnya, yang kering bukan proyeknya, tapi hatinya, dan hanya dengan menyambung hati ke hati para kekasih Allah lah, cahaya bisa datang, bahkan di tengah gelap gulita. 3. Malaikat turun lewat Fatihah. Ada doa yang menggantung di langit karena mulut terlalu banyak meminta. Tapi ada doa yang langsung ditangkap malaikat karena hatinya pasrah sepenuh jiwa. Malam itu, langit Kediri tidak gelegar. Tidak ada cahaya petir. Tidak ada firasat metafisika yang membuncah. Tapi sesuatu sedang terjadi, bukan di atas sana, tapi di dalam batin Teguh Aji. Sebuah ruang yang lama terkunci kini terbuka. Dan kuncinya adalah Fatihah. Al-Fatihah. Bukan sekadar bacaan, tapi getaran dari titik paling hening di dalam kalbu. Setiap ayatnya bukan hanya huruf, tapi pintu. Ketika ia mengucapkan, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ia bukan sedang membaca hafalan.
Ia sedang berteriak dalam diam, karena hidupnya benar-benar kehilangan arah. Dan setiap kali Fatihah itu dihadiahkan kepada para ruh suci, Nabi Muhammad, para malaikat, para nabi, para wali, hingga khususnya Mbah Mahfuz dan Kiai Mahrus Ali, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan teknologi. Dingin yang menjalar ke tengkuk, lalu ke dada, lalu meleleh menjadi air mata. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Abu Nuaim meriwayatkan, Innal malaikata tahduru haula kuburi syalihin. Sesungguhnya malaikat mengelilingi kubur orang solih. Teguh merasa itu bukan hadis semata, tapi kenyataan. Ia tidak sedang sendiri. Ia sedang dikelilingi makhluk cahaya yang tak terlihat, yang diutus Allah untuk mengangkat doa-doa dari tanah penuh air mata ke langit penuh rahmat. Ia terdiam, tak ada kata, tapi dalam diam itu, ada dialog tanpa suara yang mengalir dalam ruhnya. Teguh, kau tidak sedang meminta uang, tidak sedang meminta proyek. Kau sedang dikembalikan kepada dirimu sendiri yang dulu pernah sujud dalam sunyi. Dan benar saja, baru 3 jam ia meninggalkan makam itu, belum sempat tidur, ponselnya bergetar. Mas Teguh, proposal Mutmaya diterima. Kami akan bantu pembiayaan Ibunda dan recovery data platform. Besok kita MOU. Maaf baru balas. Saya istihoroh, dan saya yakin. Saya siap melanjutkan ta'aruf dengan Mas Teguh. Teguh membaca pelan. Matanya berkaca, tangannya gemetar. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya duduk dan sujud syukur. Lama, hening. Ya Allah, Engkau tidak pernah tutup telinga. Kami yang terlalu sering bicara tanpa menyambung hati. Lalu ia menulis catatan di jurnal kecilnya. Fatihah bukan hanya surat, tapi kunci. Malaikat bukan hanya cerita, tapi jembatan. Wali bukan tempat meminta, tapi saksi bahwa kita sedang mengetuk pintu yang sama, pintu langit yang tak pernah menolak mereka yang berserah. Malam itu, Fatihah bukan lagi bacaan. Ia telah menjadi perahu, dan Teguh telah menaikinya, diantar para malaikat menuju kasih sayang Allah yang tak terbatas. 4. Di antara tawasul dan takdir. Takdir, bukan soal nasib, tapi tentang kesiapanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari rencanamu. Dan kadang, kesiapan itu baru datang setelah kau bersimpuh di pusara kekasihnya. Teguh kembali ke apartemennya dengan langkah ringan tapi dada penuh sesak. Bukan karena beban, tapi karena hatinya terasa seperti habis disapu bersih oleh tangan tak kasat mata. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semalam, ia tawasul di makam wali. Pagi ini, langit seolah menjawab, bukan dengan gemuruh, tapi dengan ketenangan yang menembus sumsum. Ia duduk di sejadah, sunyi, tak ingin nyentuh laptop maupun ponsel, tak ingin lihat grafik, email, atau presentasi. Ia hanya natap dinding, dan di sana, ia nyadari sesuatu. Ternyata hidup bukan soal kapan dikabulkan, tapi siapa dirimu saat berdoa. Dulu, Teguh berdoa seperti bos kepada staf. Meminta dengan kalkulasi, menawar dengan perhitungan. Tapi di makam semalam, ia datang bukan sebagai CEO, bukan santri pintar, bukan lulusan luar negeri. Ia datang sebagai hamba yang kehilangan dirinya sendiri. Dan dari sanalah semuanya berubah. Ia buka mushaf kecil yang dulu diberikan ayahnya. Di dalamnya, ada catatan tangan sang ayah. Nak, doa yang dikabulkan bukan karena pintermu, tapi karena hancur hatimu. Allah suka menerima yang patah, bukan yang sombong dengan prestasi. Teguh gemetar, ya Allah, ternyata semua ini bukan tentang aku, tapi tentang Engkau yang ingin aku kembali. Tawasul bukan sulap, bukan shortcut menuju sukses, tapi proses memurnikan diri, agar takdir yang datang bukan sekadar peluang biasa, tapi jalan hidup yang diridai. Pesan-pesan terus masuk, tawaran datang bertubi. Investor Jepang, media Islam Malaysia, bahkan akademisi dari Oxford mengirim undangan diskusi. Tapi Teguh tak segera membalas. Ia hanya menuliskan satu kalimat di jurnalnya. Setelah semua jalan logika tertutup, barulah aku tahu, yang membuka pintu itu bukan ide, tapi iman. Karena iman yang hidup, itulah magnet takdir. Dan tawasul, itulah jalan sunyi menuju daya itu. 5. Jalan pulang yang bernama tawasul. Teguh Aji menatap kembali catatan tua peninggalan almarhum ayahnya. Ditulis dengan tinta biru yang sudah mulai pudar. Langkah tawasul sanad Kediri, dari Kiai Mahfuz Dahdar wa Kiai Mahrusi Ali. Kini, ia menyadari,
Selama ini ia belajar banyak teori, membaca banyak buku, hafal berbagai strategi. Tapi satu yang terlupa, jalan pulang ke langit itu harus melalui pintu yang diridainya. Dan pusara para kekasih Allah adalah salah satu pintu itu. Kini, setelah hati dilembutkan dan dunia ditanggalkan, Teguh ingin benar-benar menyambung batinnya kepada Allah. Maka, ia membaca kembali catatan itu tuntunan lengkapnya. 1. Niat dan basmalah. Niat, saya niat bertawasul kepada Allah melalui perantara para kekasihnya agar dikabulkan hajatku oleh Allah, lalu resapkan Bismillahirrahmanirrahim. 2. Barokah Fatihah dalam 5 tahapan. Ke-1. Kepada Nabi Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, 1 kali. Kedua, kepada para malaikat dan sahabat. Al-Fatihah ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel wa jami'il sahohabah, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Al-Fatihah, 1 kali. Ketiga, kepada seluruh nabi dan rasul. Al-Fatihah ila hadrati jami'il anbiya'i wa rusulillah. Al-Fatihah, 1 kali. Keempat, kepada para wali, ulama, dan syalihin. Al-Fatihah ila hadrati auliyaillah wa ulama, wa salihin. Al-Fatihah, 1 kali. Kelima, kepada guru ruhani, sebut nama. Al-Fatihah khususan ila hadrati Asis Syaikh Mahfuz Dahdar wa Kiai Mahrusi Ali. Al-Fatihah, 1 kali. Catatan, setiap setelah niat hadiah, langsung bacakan Fatihahnya. 3. Doa tawasul ijazahan. Ya sahibah hadihi al-makbarah, ini atawasalu bika ilalahi ta'ala fi kudai hajati, farajan, ankuli dikin wa kasfan likuli balain, wa husna al-khatimah, wa anta jalamanah nufihi farajan wa mahrajan wa barakatan, bisayidi al-mursalin sayyidina Muhammad, wa alihi wa asyabihi ajmain. 4. Solawat penutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. 5. Doa kebutuhan pribadi. Curahkan keluh kesahmu dalam bahasa sendiri. Tuang semua dalam keyakinan, Allah sedang benar-benar mendengarkan. 6. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Seminggu kemudian, Teguh menyelesaikan semua dengan khusyuk. Lalu duduk diam, hatinya sudah tidak ingin hasil. Ia hanya ingin ridho. Dan kadang, itulah titik yang membuat langit turun menjawab. Karena saat dunia digenggam terlalu erat, rezeki justru menjauh. Tapi saat dunia dilepas, dan hati disambung kepada para kekasihnya, maka takdir pun ikut bersujud. 6. Jalan yang tak lagi sendiri. Dulu ia berjalan dengan ambisi. Kini ia melangkah dengan yakin. Dulu ia bicara dengan strategi. Kini ia berbicara dengan diam. Karena setelah hatinya menyambung, ia tidak lagi sendirian. Teguh Aji duduk di balkon kecil apartemennya. Hening, angin kota mengalir pelan. Di hadapannya, secangkir teh melati dan mushaf kecil yang lusuh. Tapi dalam dadanya, ada kesadaran baru, hidup bukan tentang memenangkan segalanya, tapi tentang berjalan bersama cahaya yang tak pernah padam. Mutmaya, startup yang dulu hampir bangkrut, kini perlahan bangkit. Tapi bukan itu inti dari semua ini. Yang berubah bukan hanya status, atau saldo, atau struktur manajemen. Yang berubah adalah jiwa yang tadinya menggenggam terlalu keras, kini belajar melepaskan untuk menerima. Ia tahu, tawasul bukan jimat, bukan cara kilat menuju sukses. Tapi ia adalah jalan batin yang menata ulang isi dada, membersihkan lapisan ujub, ria, dan rasa memiliki yang semu. Agar manusia kembali menjadi hamba, bukan pengatur semesta. Teguh kini paham, kesuksesan bukan milik yang paling mampu, tapi milik yang paling tunduk. Sebab Allah tidak pernah jauh. Hanya kita yang sering memutuskan untuk menjauh. Maka ia berjalan pelan ke musola. Sujud. Lama, ia tidak meminta apa-apa lagi. Karena ketika hatimu tersambung kepada ruh para kekasih Allah, yang kau dapat bukan hanya jawaban, tapi ketenangan. Dan kadang, itu lebih mahal dari dunia. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, At-Tolak 2-3. Jangan kau anggap rezeki datang karena kecerdasanmu, tapi karena Allah masih ingin melihatmu bersyukur. Imam Al-Ghazali. Teguh tersenyum. Hari ini, ia tidak lagi merasa hebat. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa dekat.